Saya Rusmanto. Nah, saya akan bahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks bisnis dan pekerjaan. Kenapa sering saya lihat sekarang ya dengan berbagai macam informasi tentang bahwa bisnis itu menarik, bisnis itu elegan, bisnis itu keren dan lain sebagainya, membuat pekerjaan itu seakan-akan menjadi satu status nomor 2 atau 3 bahkan 4 gitu ya. Jadi saya melihat sekali banyak orang yang sudah meremehkan pekerjaan. Bahkan banyak sekali pelamar-pelamar yang mereka melamar karena mereka sebenarnya sudah punya eh, freelance pekerjaan atau mereka sudah punya bisnis kecil-kecilan yang mereka rintis dan mereka hanya mau bekerja untuk status, mau bekerja untuk receh-receh agar mereka bisa survive setiap bulan. Dan seringkali kondisi ini membuat banyak sekali orang yang mengorbankan pekerjaan mereka. Lebih berfokus kepada bisnis mereka gitu ya. Jadi seakan-akan mereka ini hanya menjadikan perusahaan itu sebagai income tambahan. Padahal bagi perusahaan sendiri yang harus mempertanggungjawabkan beroperasinya perusahaan, tentunya kita harus survive dan kita harus punya orang-orang yang punya komitmen yang tinggi memikirkan organisasi. Nah, rupanya utopia cara berpikir orang yang merasa bahwa dunia bisnis itu lebih menarik, ini merusak konsep etika etos kerja yang terjadi di banyak perusahaan. Dan kondisi ini tentunya sangat miris ya kalau kita lihat bagaimana orang tidak lagi melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang penting buat mereka. Mereka ya just datang pekerjaan, mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi, lalu mereka pulang dan tidak peduli dengan urusan masa depan perusahaan mereka. Nah, kondisi inilah yang harus kita benahi. Kondisi inilah yang harus kita perbaiki jika kita ingin dunia kerja kembali ke masa lalu. Karena kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang masih belum mengerti panggilan. Apa itu panggilan? Ada orang yang dilahirkan, berproses, ditakdirkan untuk menjadi pebisnis. Ada. Mereka jadi orang-orang besar, punya perusahaan besar, mengembangkan organisasi raksasa. Tapi ada orang-orang yang memang ditakdirkan untuk bekerja. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Tapi kalau di media seringkali menggaungkan, mendorong bisnis. Untuk berbisnis, orang harus tahu panggilan dia. Cocok nggak saya dengan dunianya? Karena banyak juga saya lihat generasi-generasi baru, ketika saya wawancara, lalu ada gap hilang gitu ya berapa tahun mereka karir mereka, saya tanya, ini Anda 2 tahun kemana kok tidak ada dalam track record Anda? Oh iya Pak, kebetulan saya berbisnis. Loh, kenapa kok tidak dilanjutkan? Gagal, bermasalah, bisnisnya tutup, tidak punya modal, tidak punya uang, dan berbagai macam alasan. Dan fenomena ini bukan 1-2 ya, sampai ratusan yang saya temui, generasi muda yang coba-coba berbisnis di marketplace, berbisnis sendiri, ternyata juga gagal gitu ya. Kenapa? Karena mereka lupa panggilan mereka apa. Panggilan itu bicara tentang berbagai macam aspek ya, bukan sekedar minat bakatnya mereka, tapi juga kemampuan, kesempatan, network, partner, modal, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang memang Anda tahu panggilannya dan Anda ternyata lebih cocok dalam dunia kerja, why not? Dunia kerja juga bisa menguntungkan. Hanya Anda bisa, kalau Anda bisa lebih mengatur uang, mengumpulkan uang, menabung uang dengan benar, Anda bisa sejahtera kok. Tidak harus berbisnis. Banyak bisnis bahkan orang memulai 10 tahun kemudian malah hancur-hancuran. Ya modal habis, tertipu, dan lain sebagainya. Jadi bukan soal apakah Anda jadi pengusaha atau apakah Anda jadi pekerja, tetapi pahami bahwa untuk bisa sejahtera itu Anda harus mengelola segala sesuatu dengan baik. Entah itu pemikiran, entah itu mindset, entah itu keuangan, dan lain sebagainya. Jadi saya menghimbau, yuk kita cari panggilan kita apa. Tidak perlu ngoyo, tidak memaksakan diri bahwa oh ya saya harus berbisnis, saya harus mengembangkan kemampuan saya dengan membuka usaha. Tapi kalau ternyata panggilan Anda ke sana dan Anda punya kesempatan, saya dorong. Itu merupakan hal yang luar biasa. Tetapi bagi teman-teman yang mempunyai karakter pribadi yang follower, yang lebih santai, lebih ya sudahlah saya ikutin pola dan sistem. Kenapa juga Anda harus bermimpi-mimpi terlalu besar sehingga membuat Anda stres? Ya sudah, Anda nikmati pekerjaan Anda lakukan pekerjaan dengan seoptimal mungkin, jadilah orang profesional, Anda dibayar mahal untuk pekerjaan Anda, dan Anda juga bisa sejahtera. Salam sukses Anda semua.